ya. Dulu tempat ini difungsikan tempat bersantainya raja, Pak. Tepatnya raja kalau setiap hari Sabtu bersantai di sini sambil melihat prajurit yang latihan baris berbaris di alun-alun, Pak, sana, Pak ya. Di sini pun ada 5 bangunan. Kalau setiap hari Sabtu itu dipakai tempat duduknya masing-masing para aparatur keratonnya, Pak. Gerejanya seperti ini. Yang paling besar ini dinamakan Mande Malang Semirang. Itu kalau setiap hari Sabtu dipakai tempat duduknya raja dan keluarganya, Pak. Di bagian lain ada Mande Semartinandu. Itu kalau setiap hari Sabtu dipakai tempat duduknya para pengantin. Ada Mande Pandawalema. Itu kalau setiap hari Sabtu dipakai tempat duduknya raja. Ini ada 2 mande lagi, Pak. Satunya mande pengiring dan satunya mande karumen. Itu kalau setiap hari Sabtu dipakai tempat duduknya para pengawal pribadi raja. Satunya lagi mande karumen tempat didirikan di Jadi ini cari lagi, Pak ya. Tempat ini dinamakan Injil. Kalau sisi tanah, kalau ini tinggi, Pak ya. Jelas, Pak ya? Mari kita ke sini dulu ya, Pak. Ini ada pengkotor. Ada itu artinya tempat pengadaan para aparatur keratonnya, Pak. Iya. Ya. Jadi tempat ini dulu difungsikan untuk pemeriksaan tamu, Pak. Ini? Iya, jadi tamu itu kalau mau masuk ke dalam keraton itu wajib lapornya di sini, Pak. Ya, di sini pun ada 5 petugas yang berjaga setiap hari ya. Diantaranya ada Demang Dalem, Camat Dalem, Lurah Dalem, terus ada Laskar Dalem dan Kaum Dalem, Pak. Jadi 5 petugas itu setiap hari bertugas di sini untuk melayani orang-orang yang punya berkepentingan ke dalam keraton, Pak. Ya. Melalui sana, Pak ya? Boleh, Pak. Masuknya? Ya. Oke. Ini luasnya berapa, Pak? Luas keraton Sesepuan areanya 25 hektar, Pak. Dari depan sampai ke belakang, Pak. Dan itu dulu ya, Pak, tamu itu setelah melapor diri di sini melewati pintu gerbang ini pun digeledah, Pak. Itu dinamakan pintu geledah. Geledah ya? Iya, pintu geledah itu artinya tempat penggeledahan ya, Pak. Dan nanti mungkin kita langsung aja masuk museum ya, Pak, karena sekarang waktunya udah sore, Pak. Museum itu waktunya terbatas sampai jam 5, Pak ya. Ya, jadi kita masuk ke museum dulu. Di depan area museum ini ada kamar dinamakan Taman Kemanjungan, Pak. Ini Ya, Kemanjungan itu artinya seperti bayi yang baru lahir, Pak ya. Dan nama Kemanjungan sendiri diabadikan nama sumur dinamakan Sumur Kemanjungan itu, Pak. itu. Ya, dan kegunaan air sumur Kemanjungan itu untuk air minum manusia. Dan biasanya kalau melaksanakan pengujian itu setiap bulan Muharram itu semua benda-benda yang tersimpan di museum itu dibersihkan atau dicuci, Pak. Ya, buat syaratnya itu ngambil air dari sumur Kemanjungan. Dan di depan sana ada musola keratonnya, Pak, namanya Langgar Agung, Pak. Ini Langgar Iya, Agung. Langgar Agung itu musola keratonnya ya, Pak. Ini sumurnya sumur. Yang sumur itu sama, Pak. Dan kalau di sini hampir rata-rata, Pak, airnya bagus, Pak, tawar, Pak. Ya.
Bisa disobek lagi ya, Pak. Ini asli. Iya, ini kali Pak. Jangan di bukan. Ini Pak. Iya iya. Itu jangan apa jangan dirusak. Tapi Pak aja. Saya kira belum salah aja. Enggak. Ini kalau pasti disobekkan. Nah, katanya Bapak Ibu, Bapak-Bapak, di sini Pak ada cuma nasihat dari Sultan Agung yang ke-14 Pak. Itu kita ada karena kita ada ya, hormati dan rawatlah pusakanya, tahulah ini gemilang sejarahnya Pak. Itu nasihat dari Sultan Agung yang ke-14, Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat Pak. Nah, tapi orangnya sudah angkat Pak ya. Ini tanda tangan ini Presiden. Ya, museum ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 18 September tahun 2017. Ya, kita ke museum ini. Enggak apa-apa juga. Sundanya bisa. Nah, ini ya, bapak-bapak ya. Ini masuk zaman Belanda. Benda-benda pusaka keraton ya. Naruhnya atas Cirebon itu suatu negara, makanya disebut lagi. Pak. Dan ini Negara itu singkatan negara gede. Makanya bacanya dengan geret atau apa kita Fungsinya pedang ini ada kita di akan sini apa? Pak ya. Negara itu resmi ya, resmi. Jangan rasmi. Jangan ke Eropa-Eropa. Menjauh. Nah sini sudah ada hubungan baik dengan Mesir. Nah nanti di sana ada pedang sahabat, pedang sahabat itu kegunaannya atau cara pakainya Pak ya, itu untuk menyabet atau menebar. Ya. Jadi sekali lagi ini benda-benda Ini dari Cina. Jadi salah satu istrinya Sunan Gunung Jati itu Putri Ongting. Nah itu dari Nah di sini ada kujang itu milik Prabu Siliwangi yang akhirnya diberikan kepada putra tertuanya yaitu Prabu Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Ya. Nah di sini pun ada beragam jenis kujang yaitu ada kujang sangat, kujang putih dan kujang congkrang. Ya. Ini asli dari sana Pak Dok? Iya, dari zaman Pajajaran. Ya, ini mangkoknya dari Dan di sini ada benda-benda selanjutnya Pak ya. Di sini ada aneka ragam jenis keris. Itu logikanya dipegangkan para perwira tinggi keratonnya Pak. Keraton ini pegangannya benda-benda ini Pak ya. Dan di sini pun ada aneka ragam jenis keris, ada keris walarek, keris teki, terus keris sempanen. Nah, di sini ada yang paling unik dinamakan keris brojol. Mana Portugis? Ini, Pak. Ada meriam. Keris brojol. Ya, keris brojol itu logikanya dulu bisa membantu perempuan kalau mau bersalinnya susah, Pak. Oh. Ya, dan zaman dulu kalau perempuan bersalin itu yang bisa membantu itu mungkin para dukun bayi ya, Pak. Nah, kalau ternyata dukun bayinya tidak mampu ditangani, bisa dibantu dengan keris brojol, Pak. Nah, logikanya dulu mungkin rumah sakit medis pun masih belum ada ya Pak. Jadi kalau pas perempuan bersalin itu bisa dibantu dengan ya. Nah, sisanya itu dipegangkan para perwira di keratonnya Pak. Nah, lanjut di sini Pak ada benda-benda koleksi dari Sultan Agung yang dari Pangeran Cakrabuana ya. Pangeran Cakrabuana itu beliau putra tertua dari Prabu Siliwangi Pak. Nah, kalau ini benda-benda koleksinya Pak ya, atau dari pribadinya dia Pak. Di antaranya ada kujang wayang, keris brojol juga ada, dan keris jenis yang lainnya juga ada Pak ya. Jadi sekali lagi ini koleksi dari Pangeran Cakrabuana dari Kerajaan Galuh dan Pajajaran. Lanjut ada pedang sahabat, ini cara pakainya Pak, disahabat Pak. Kalau itu disuduk, kalau ini disahabat Pak. Itu dinamakan pedang sahabat. Pedang sahabat Pak. Di sini ada peti motif khas Mesir Pak, dibawa oleh Nyi Mas Rara Santang dan Sunan Jati Pak. Karena logikanya Nyi Mas Rara Santang itu menikah dengan Sultan Mesir dan selama beberapa puluh tahun dia juga tinggal di Mesir Pak ya. Kepulangan ke tanah Jawa itu logikanya suaminya sudah meninggal Pak. Suaminya sudah meninggal, akhirnya Nyi Mas Rara Santang dan Sunan Jati kembali lagi ke tanah Jawa. Barang bawaannya ditempatkannya pakainya peti Pak. Makanya dinamakan peti motif khas Mesir Pak ya.
Jadi sekali lagi ya Pak diperjelas, kalau Sunan Gunung Jati itu beliau lahir di Mesir Pak, dewasa di Mesir, setelah dewasa dia kembali lagi ke tanah Jawa. Kalau ditarik ke sini Pak, Sini ada koleksi dari Sunan Gunung Jatinya Pak, yaitu dari Panembahan di wilayah atau dari Sunan Gunung Jati. Ini koleksinya beliau juga Pak ya. Ini benda-benda ini termasuknya koleksi dari beliau Pak. Kalau anekanya sih jenisnya kan kalau Jawa Pak, jenisnya itu ada keris Manet, terus keris Pandawa Laris dan sebagainya Pak. Ini di sini ada peti motif Asina ya Pak. Peti motif Asina itu dibawa oleh Putri Ongtin Pak. Ya, Putri Ongtin sendiri beliau adalah salah satu putri dari Cina ya Pak ya. Ke tanah Jawa itu beliau sambil bawa 5 armada kapal yang muatannya itu ada beberapa keramik, busi dan sebagainya Pak. Keperluan dia ke tanah Jawa tuh dia mau ketemu dengan Sunan Gunung Jati Pak. Ya. Sejarahnya seperti ini Pak. Sunan Gunung Jati dari tanah Jawa ke sini sampai ke negeri Cina Pak. Karena dia sudah mendapatkan tugas dari ibunya untuk menggunakan ilmu sampai ke negeri Cina Pak. Makanya sekarang kan ada pepatah Pak ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina Pak ya. Itu mungkin perjalanan atau tapak kilasnya Sunan Gunung Jati Pak ya. Nah setelah dia sudah nyampe di Cina, dia juga belajar sambil menamatkan pelajaran dari gurunya ya di negeri Cina. Nah setelah di sana itu pertemuan mungkin sama Sunan Gunung Jati di sana Pak, di Cina Pak ya. Nah setelah bertemu Sunan Gunung Jati karena memang dia tujuannya mau menamatkan ilmu Pak ya, jadi bertemu dengan Ongtin juga mungkin kayak serius banget lah kalau kata orang sekarang Pak ya. Nah akhirnya setelah Sunan Gunung Jati bisa menamatkan pelajaran ilmunya Pak ya, dia kembali lagi ke tanah Jawa ke sini. Tapi selang beberapa tahun Sunan Putri Ongtinnya menyusul Pak ke sini Pak. Menyusul ke sini yaitu sambil bawa 5 armada kapal dan ini pun dia barang bawanya ditempatkannya pakainya peti Pak. Makanya dinamakan peti motif khas Cina Pak. Ini ada pahatan atau ukiran Kama Sutra Pak. Ya, dan ini pun ada rangkuman uang cepeng Pak. Ya. Jadi ini mungkin kebudayaan Hindu ya Pak ya. Jadi ya kalau Kama Sutra itu mungkin apa ya bukan intimnya Pak. Ini ada pedang pelantikannya Pak, sama ada senapan laras panjang. Pedang pelantikan itu kalau pas lagi ada pelantikan para perwira keratonnya itu mungkin simbolisnya ini Pak. Pakainya pedang pelantikan ini ya. Dan di sini pun ada senapan laras panjang, satu dari Portugis dan satu dari Mesir. Ya, ini Portugis Pak. Ya itu satu Portugis dan satu Mesir Pak. Dan ini pun meriam belum juga sama dari Portugis Pak. Ini yang bawah apa Pak? Itu pelurunya Pak. Oh peluru, Iya, kayak tanah ya? Iya, itu pelurunya. Jadi kan 1527 itu terjadilah peperangan Pak antara Laskar Cirebon dan Laskar Demak dengan bangsa Portugis Pak. Logikanya daerah Sunda Kelapa itu dulu masih masuk wilayah Kesultanan Cirebon ini Pak. Nah akhirnya Sunan Gunung Jati menugaskan Raden Fatahillah untuk merebut kembali atau untuk membatalkan Sunan Kelapa. Nah akhirnya Raden Fatahillah itu mengikut 2 laskar Pak, Laskar Demak dan Laskar Cirebon digabungkan jadi satu Pak ya. Terus berangkatlah ke sana. Terjadilah peperangan antara tentara Portugis sama Laskar Cirebon dan Laskar Demak ya. Dan alhamdulillah bisa digunakan oleh Laskar Cirebon dan Demak Pak. Dan itu nanti Bapak di sana ada hasil rampasan perangnya ya. Hasil kemenangan perangnya itu ada baju jirah, ada baju kere Pak. Ya, terus ada pedang-pedang juga Pak. Ini ada tumbak-tumbak Pak. Ya, ini tumbak untuk perang Pak. Ya. Mungkin kita kasih dulu Pak. Di sini ada kereta kencana atau kereta Singa Barong ya Pak. Kereta ini dibangun tahun 1549 oleh Sunan Gunung Jati ya, yang bernama Pangeran Angkawijaya atau Panembahan Losari Pak. Ya, kereta ini dulu difungsikan untuk acara kirab Pak. Ya, kirab itu tepatnya menyambut hari tahun baru Islam ya, tepatnya 1 Muharram Pak ya. Kereta ini dulu dikeluarkan dari museumnya Pak ya, ditaikin sama raja dan ditarik dengan pakai bule Pak.
Iya, itu dulunya Pak ya. Dan kalau acara tersebut sekarang itu masih diadakan Pak. Cuma memang kemarin 2 tahun yang lalu itu kalau ada pandemi Pak ya, di acara itu diadakan. Nah nanti kalau kita Indonesia normal lagi mungkin masih dilaksanakan. Ini kereta dunia bareng artinya Singarani bareng-bareng Pak. Atau yang ngasih nama kereta ini bareng-bareng ya Pak ya. Jadi sekali lagi Pak, kereta ini difungsikan untuk acara satu puro Pak ya, acara kirap ya, ditaikin sama raja dan ditarik dengan 4 bule Pak. Lanjut sini ya Pak, ada tombak bermata ganda. Itu pegangan para pasukan khusus keratonya dinamakan pasukan Suranenggala Pak. Nah di depan sana ada musola keraton namanya Langgar Agung Pak. Ya, itu dimana-mana kalau langgar atau musola sholatnya awalnya itu para pembeli aja Pak, tapi sekarang umum sudah umum Pak. Nah kita nanti akan menuju ke lokasi istananya ya Pak. Istana itu dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1429 Masehi Pak. Nah di depan istana ini ada Taman Bundaran, dinamakan Taman Bundaran Dewan Daru Pak. Ya, karena logikanya di Bundaran itu di pohon di Semarang namanya Dewan Daru Pak. Di tengah-tengah bundaran ini ada 2 masang putih yaitu simbol kebesaran Pajajaran dan kontratornya Pak. Ya ini Pak, karena diambil dari silsilah Sunan Gunung Jati Pak. Sunan Gunung Jati itu silsilahnya diambil dari ayah dari Syarif Abdullah. Nah, Syarif Abdullah sendiri beliau adalah ayah dari Sunan Gunung Jati. Syarif Abdullah sendiri beliau keturunannya dari Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, terus dari Sayyid Husain Pak. Jadi itu Masang Ali itu nama Alinya diambil dari silsilah Sunan Gunung Jati, turun dari ayah ya Pak. Nah kalau masanya diambil dari silsilah Sunan Gunung Jati, turun dari ibu. Kalau dari ibu yaitu diambil dari Dimas Rarasanta. Dimas Rarasanta sendiri beliau salah satu putri dari Prabu Siliwangi Pak. Jadi kalau masanya diambil dari Prabu Siliwangi Pak ya. Karena Prabu Siliwangi logikanya mitosnya masih banyak mengacu ke Masang atau Harimau. Ada bangunan dinamakan Sri Manganti ya Pak. Sri Manganti itu fungsinya untuk ruang tunggu panggilan raja Pak. Ya. Nah sebelah kanannya ada lunduk. Lunduk itu tempat pemeriksaan tamu selanjutnya Pak. Jadi tamu itu dari pengada di sana Pak ya. Dibawa lagi ke sini ke lunduk. Nah setelah dari lunduk baru dibawa ke ruang tunggu namanya Sri Manganti. Di sini ada tugu Pak, dinamakan Tugu Manunggal. Ya, Tugu Manunggal itu diambil dari simbol ketuhanan yang Maha Esa Pak. Yang diambilnya bahannya dari batu karang, simbol keimanan seseorang. Dan dari dulu seperti ini Pak, ini tidak dicoba. Dan logikanya keraton ini Pak dulu sama laut itu masih dekat Pak. Nama dari bahan pakunya itu ya, masih mudah Pak ya. Dan kayak karang Pak. Iya, memang karang Pak. Oh karang ya. Karangnya itu diambil simbol ketuhanan yang Maha Esa. Dan di situ pun ada gapura dinamakan Tirta Gara Wanasan ya Pak. Itu di atas itu ada dari pikiran tiga burung Pak. Simbol pemayoman. Dan ini ada wanasan. Sekarang jadi simbol pemayoman. Ya Pak, sekarang batu-batuan Pak, sekarang Pak. Nah di sini di komplek Bangsa Kratonya Pak ada 5 ruangan yang termasuk di sini Pak. Ini dinamakan yang kalau depan di tempat rawit Pak. Ya, Jinem itu artinya kajiman, kalau Pangrawit itu kecil dan halus Pak. Tempat ini dulu pakai untuk ruang kerja Pangeran Pati. Pangeran Pati ini, ya ruang kerja Pak ya. Jadi Pangeran Pati itu ngantornya sini. Jadi Pangeran Pati itu biar lebih jelas Pak ya. Biasanya
mewakili raja kalau kebetulan raja itu ada berhalangan untuk menemui tamu atau menangani kepentingan yang lain Pak ya. Kalau ada berhalangan bisa ditangani sama Pangeran Patih. Nah lebih dalam di sini Pak ada bangsa Los Gajah Nguling. Bangsa Los Gajah Nguling itu untuk penerimaan tamu tapi sifatnya masih umum Pak ya. Di bangsa Los Gajah Nguling itu sengaja areanya diserongin Pak. Itu ngambil ilmu kebenangan Cina yaitu Feng Shui. Oh, Ya. jadi sengaja itu. Sengaja Pak diserongin. Kalau Bapak perhatikan Pak dari sana sampai ke sini tuh beda Pak. Betul ini nyerong ini. Iya. Ya. Sini nyerong. Ya, seperti itu. Di sini mungkin sugesti orang-orang tua zaman dulu itu kalau ruangan atau rumah Pak ya antara pintu depan sampai pintu belakang itu tidak boleh lurus Satu arah ya, ya. satu arah Pak. Konon apapun yang kita cari susah payah Pak ya kalau masuk rumah itu kalau pintunya sejajar lurus itu akan tidak keluar lagi Pak. Nah, biasanya seperti itu. Iya. Makanya ini ada ruangan ini diserongin itu hampir ilmu kebenangan Cina atau Feng Shui ya Pak. Feng Shui Ya. ya. Lebih dalam Pak itu ada Ini nggak bisa masuk ke sini. Nggak boleh Pak, paling kita nanti kalau mau masuk dari samping kiri aja Pak ya. Itu tetap dari luar ya Pak. Cuma bedanya kita lebih dekat aja. Lebih dekat ya. Lebih dalam ada banyak Pringgondani Pak, itu tempat penerimaan para tamu yaitu Bupati Cirebon Pak. Bupati Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka Pak. Diterimanya di Bangsal Pringgondani ya. Pringgondani. Iya. Dan Artinya apa Pak? Pringgondani itu yang memang kerajaan Pak. Ya. Seperti itu. Dan lebih dalam Pak ada Bangsal Prabayaksa, itu ruangan utamanya. Di situ tempat penerimaan tamu-tamu elitnya sultannya Pak. Mungkin zaman dulu itu tempat penerimaan tamu antar sultan atau antar raja Pak ya. Nah kalau sekarang itu ruangan Bangsal Prabayaksa itu tempat penerimaan tamu para pejabat tinggi negara Pak, tingkat menteri dan presiden Pak. Kita ke ruangan kanan ya Pak, saudara Pak. Oh, Saudaranya itu Pak ya, tulisannya. Ini ada silsilah perlu dijelasin dulu Pak. boleh. Boleh. Nah di sini untuk bapak-bapak ya ada silsilah dari turun dari ayah dan turun dari ibu ya. Kalau Sunan Gunung Jati dari turun dari ayah dari Sarip Abdullah Pak. Ya, ini dari Sarip Abdullah. Ini Sunan Gunung Jati di sini. Ya, Sunan Gunung Jatinya di bawah ini Pak. Sarip Abdullah sendiri beliau keturunannya dari Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, terus jatuhnya dari Husain. Dari Sayyid Husain turun-turun ke bawah sampai sebatas Sarip Abdullah. Ya. Nah, Sarip Abdullah akhirnya menikah dengan putri Prabu Siliwangi Pak yang bernama Nyimas Rara Santang. Ya. Hasil pernikahan Sarip Abdullah dengan Nyimas Rara Santang itu dikaruniai 2 putra Pak. Yang pertama Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan yang kedua Sarip Nurullah Pak. Sarip Nurullah. Ya. Nah, mungkin sudah jelas Pak ya kalau silsilah Sunan Gunung Jati kalau dari saya dari Sarip Abdullah Pak ya. Saya akan jelaskan silsilah Sunan Gunung Jati dari turun dari ibu ya Pak ya. Kalau Sunan Gunung Jati dari turun dari ibu dari Nyimas Rara Santang Pak. Nyimas Rara Santang sendiri beliau salah satu putri dari Prabu Siliwangi. Ya. Nah, Prabu Siliwangi menikah dengan yang bernama istri menikah dengan perempuan Pak ya. Itu yang bernama Nyimas Subang Larang Pak. Ya, Subang Larang itu beliau dari salah satu santri dari Syekh Guru yang ada di Kerawang Pak. Ya. Nah, Nyimas Subang Larang itu pas waktu dilamar sama Prabu Siliwangi, dia tidak minta maharnya, tidak macam-macam Pak ya. Cuma dia tuh mau menikah dengan Prabu Siliwangi dengan syariat Islam dan maharnya itu cuma sederet lintang kerti Pak. Lintang kerti itu nama lainnya pengertiannya Sultan Takbir Pak. Oh, Ya, itu nama dulunya lintang kerti Pak ya. Ya, Sultan Takbir. Nah akhirnya Pak ya, Prabu Siliwangi menikahi Nyimas Subang Larang, dikasih keturunan 3 Pak, yaitu yang pertama Prabu Kuala Lumpur, kedua Nyimas Rara Santang, ketiga Prabu Diah Santang. Ya.
Dan setelah ketika Putra Prabu Siliwangi ini banyak setelah ditinggal sama ibunya, akhirnya dari ketika Putra Prabu Siliwangi dia keluar dari sana Pajajaran, Pak. Karena logikanya di sana persaingan saudara sepupunya kan banyak juga, Pak ya. Akhirnya satu persatu anak Prabu Siliwangi yang dari Mas Bangara itu meninggalkan istana Pajajaran, Pak. Yang dituju yang di Desa Gunung Jati, Pak. Di situ ada padepokan yang bernama Syekh Nurjati, Pak ya. Dia langsung sambil belajar lagi belajar agama Islam, dan setelah di situ dia sudah memperdalam agama Islam. Pertemuan Nimas Rara Santang dengan Sari Pabula itu, Nimas Rara Santang dari tanah Jawa berangkat haji, Pak. Berangkat haji ke tanah suci, pas di sana bertemu jodoh dengan Sari Pabula, dan tidak makan waktu yang lama akhirnya dia menikah di sana, dan sekali lagi banyak dikaruniai 2 putra, Pak. Terus di sini pun mungkin agak singkat-singkat saja, Pak ya. Pas kebetulan Sari Pabulanya meninggal, akhirnya Nimas Rara Santang dan Sari Hidayatullah kembali lagi ke tanah Jawa. Di sini posisi kesultanan di Mesir dikasihkan kepada adiknya, Pak, yaitu Sari Hidayatullah. Ya, jadi sekali lagi ya, Pak, kalau silsilah Sunan Gunung Jati kalau dari ayah dari Sari Pabula, beliau selaku sultan di negeri Mesir. Kalau dari ibu yaitu dari Nimas Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi. Ya. Nah di sini satu kotak lagi, Pak. Ini ada silsilah raja-raja keraton Kasepuhan. Saya akan jelaskan raja yang sekarang, Pak. Kalau raja yang sekarang itu namanya Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin. Beliau jabatannya Sultan Sepuh yang ke-15. Nah mungkin papan tulis ini belum dirubah ya, Pak. Jadi mungkin di sini adanya, Pak ya. Itu diambil dari jabatan kesultanan, Pak. Tapi kalau dia diambil dari keturunan Sunan Gunung Jati, beliau adalah keturunan yang ke-20, Pak. Itu diambil dari keluarga, Pak ya. Dan di sini pun ada lima jabatan sebelumnya, Pak ya. Itu dinamakan tepatnya dari tahun 1479 sampai 1597. Itu dinamakan eranya Sunan dan Panembahan, Pak. Ya. Setelah eranya Sunan dan Panembahan selesai, tepatnya di tahun 1678 itu baru terbentuk zaman kesultanan sampai sekarang. Terus kesultanan itu sendiri sekarang masih berlanjut ya, Pak? Masih, Pak. Masih ada. Jadi kalau kesultanan itu diambil dari anak sultan, anak laki-laki yang pertama, Pak. Ya. Nah kalau anak sultan itu anak laki-laki yang selanjutnya itu mungkin dinamakan pangeran, Pak. Nah yang sekarang siapa, Pak? Kalau yang sekarang itu namanya Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin. Jabatannya Sultan Sepuh yang ke-15. Masih ada. Masih ada. Tinggalnya di mana? Tinggalnya nanti di sini. Kita nanti bisa lihat cuma di bagian luarnya aja, Pak ya. Sudah jelas, Pak ya? Iya. Pintu guk Batem ya, Pak. Pintu guk itu artinya pintu gapura yang modelnya lingkaran, dinamakan pintu guk. Kalau Batem kalinya di Batem. Gue mau izin dulu. Nah di sini pun terbukti daun pintunya itu dari abad 15 sampai sekarang masih kokoh itu. Ya, karena prosesnya di Batem dulu, Pak. Oh iya. Di Batem atau di Rendang. Ini kayaknya ada apa, Pak? Kayu jati. Ya. Tidak pernah diganti, Pak? Enggak, Pak. Enggak sama sekali, Pak. Ya. Ya. Dan lantai yang awalnya juga ini abad 15-nya ini. Oh iya nih. Ini asli dari dulu. Asli Pak. dari abad 15-nya, Pak. Nah, di sana, Pak, di bagian di dalam ada hunian, itu dinamakan kompleks Dalam Harum, Pak. Dalam Harum itu tempat hunian para raja-raja, Pak. Lanjutannya dari Sunan Gunung Jati sampai keturunannya yang wajib tinggalnya di sini kalau yang raja, Pak ya. Wajib di sini, Pak. Ya, wajib di sini. Sekarang, Sampai sekarang raja yang sekarang pun di sini, Pak. Wajib di sini ya. Iya, Nggak Pak. boleh pindah kemana-mana. Nggak boleh. Kalau rumah pribadi sih ada, Pak ya, tapi di Ada. sini yang Tapi wajibnya di sini. Wajibnya di sini. Ya. Mungkin rumah pribadi sesekali meninggal. Ya. Sesekali dia duduk di sana gitu. Sesekali. Ya, kalau kebalik, Pak, kalau kebalikannya kalau sekali di rumah pribadi ya, tapi kalau hampir setiap hari di sini, Pak. Oh, Ya. Jadi hitung-hitung kalau zaman sekarang yang penting di sana itu vilanya, Pak. gila lah istilahnya, betul ya, gila. Jadi ya, Pak, di sini kompleks dalam
kepunyaan para raja-raja ya Pak. Dan mungkin di sini kalau dinamakan kompleks ini dinamakan kompleks wetan, Pak, wetan atau timur ya Pak. Kompleks ini denahnya memanjang ke belakang dan menyamping ke kiri Pak. Itu dinamakan kompleks wetan. Dan satu lagi nanti di sana ada kompleks kulon Pak. Kompleks kulon sama Pak. Cuma dulu di sana dihuni oleh asrama para putri-putri raja Pak ya, yang masih gadis. Nah, kalau di sini asrama putranya Pak. Ya, putra kaputran, sana kaputra. Ini Bapak barangkali kalian lihat ruangan ini dekat dari sini Pak, tidak usah menuju di sini Pak. Oh iya. Oh iya. Nah, ini ruangan ini Pak selalu tertutup Pak untuk umum ya Pak. Paling-paling kita pengen lihat ruangan ini dari samping-sampingnya aja. Dan ini yang paling sakralnya dipakai untuk upacara panjang jimat. Panjang jimat. Panjang jimat itu kalau upacaranya memperingati Maulid Nabi, kalau tradisinya mengiringkan pusaka-pusaka keratonnya Pak. Mungkin Mas mohon maaf, dimasukin aja Mas biar leluasa bisa nggak? Nah gitu ya. Panjang jimat. Ya, panjang jimat itu artinya sepanjang masa satu yang harus dirawat Mas. Itu kalau kita selaku umat muslim yaitu 2 kali masyahadat Mas. Kita mungkin baca 2 kali masyahadat itu seumur hidup 2 kali Pak ya. Kita pas waktu kecil mungkin kita dididik sama guru ngaji atau orang tua sendiri Pak ya, mengucapkan 2 kali masyahadat, terus kita melaksanakan ijab kabul Pak pas kita menikah Pak ya. Nah itu Pak 2 kali kita pembahasan 2 kali masyahadat itu yang harus kita dirawat sampai sepanjang masa Pak ya, atau sampai akhir hayat Pak. Ini pun pengertiannya seperti itu kalau panjang jimat itu. Ini banyak bangku-bangku ini bangku tamu Pak ya. Tamu-tamu Pak, sekarang kan disesuaikan Pak untuk tamu-tamu pribadinya rajanya Pak. Ini udah Pak ya? Udah. Oh, udah.